Nasib kurang baik menyambangi Inul Daratista. Baru saja merayakan ulang tahunnya pada 21 Januari lalu, yang ke-47. Sang diva dangdut malah jatuh sakit. Menurut informasi, Inul tiba-tiba drop dan bahkan sempat pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit. Alhamdulillah bisa kerja lagi, bisa ketemu orang-orang lagi. Bahagia, senang, meskipun masih lemes ya, masih minum obat juga, tapi nggak apa-apa. Iya, 5 hari pertama keluar, terus keluar istirahat di rumah, eh, balik lagi. Tapi beda sakitnya, kena infeksi saluran kemih. Ya, sebelum kejadian jatuh pingsan, Inul punya riwayat sakit cukup serius, yakni infeksi saluran pencernaan dan juga infeksi kandung kemih. Mungkin dengan alasan itulah Inul dirawat di rumah sakit selama 10 hari lamanya. Karena sebelumnya itu aku 3 hari sebelumnya itu udah sakit, harus diopname sebenarnya. Cuman aku merasa badanku masih kuat, aku minta obat jalan. Tapi aku nggak tahu ternyata obat jalannya itu antibiotiknya dosis tinggi, jadi bikin aku lemes, bikin aku males makan, terus nggak berdaya gitu. Yang membuat Inul sedih, seharusnya Inul yang selalu ada untuk sang suami Adam Suseno. Namun kini bergantian, Mas Adamlah yang mau tidak mau merawat istri tercintanya itu. Wajar saja Mas Adam khawatir, lantaran Inul tak pernah mengeluh soal rasa sakitnya itu. Aduh, Inul pokoknya cepat sembuh ya. Aku mendoakan semoga Inul cepat sembuh. Pokoknya yang penting sehat dulu. Amin, amin. Ya robbal alamin. Sehat-sehat Inul. Muah. Makasih Tante. Sebagai selebriti yang humble pada semua orang, Inul pun banyak mendapat perhatian baik dari penggemar juga rekan seprofesi, salah satunya Iis Dahlia. Mama Isda mengungkapkan rasa syukurnya jika sahabatnya itu telah kembali pulang ke rumah, juga telah aktif kembali di DMD Panggung Rezeki, di mana ia dan Inul didapuk sebagai juri. Ya senang aja, ternyata alhamdulillah dia sekarang banyak berkah. Meski kini sudah diperbolehkan pulang, Inul mengaku kondisinya belum pulih 100%. Ia menyebut tubuhnya masih terasa sangat kaku akibat terlalu lama berbaring di kamar rumah sakit. Sampai 5 harian lah. Iya, lanjutan, obat lanjutan. Ya masih enteng-enteng gitu, badannya masih melayang-layang gitu. Aku udah istirahat banyak ya, udah 10 harian. Di rumah juga udah 2 hari kemarin. Terus aku juga harus kerja ya. Kerjanya sebenarnya bukan di sini aja, karena aku ngurusin ada karaoke, ada restoran juga yang harus diurusin semuanya lah gitu, ada pegawai, ada urusan. Lucu di atas panggung, tak banyak yang tahu Soimah ternyata sosok yang tegas dan antagonis di rumah. Apalagi kalau sudah urusan asmara kedua putranya, Akas Uyun Dananjaya yang kini berusia 22 tahun dan Biksa Naja Naikonang 18 tahun. Soimah benar-benar super killer. Baru-baru ini Soimah bikin geger. Di depan Raditya Dika, artis yang biasa disapa Mae itu mengaku tak segan mengospek dan menguji mental pacar dan calon mantunya nanti. Gara-gara sikap killer dan terapi mental dengan suara melengkingnya, pacar Akas Uyun, anak pertama Soimah, menangis kena mental. Tak terima pacar minta putus karena ulah keras sang Mae. Soimah pun diprotes keras sang putra tercinta. Ya, semua yang dilakukan Soimah semata-mata tak mau putranya jatuh ke pelukan perempuan yang salah. Tak mau punya cinta calon menantu palsu. Soimah sengaja pasang trik muka ketus dan sikap super galak. Faktanya, hingga kini, pacar anak pertama Soimah yang awalnya minta putus masih berhubungan baik. Lain Soimah, lain Iis Dahlia. Jika Soimah soal asmara putranya memilih trik calon mertua super killer, Iis Dahlia justru pilih berperan mamah layaknya sahabat bagi kedua anaknya Salsa dan Devano.
Bahkan Iis yang sudah tak sabar ingin segera momong cucu karena ingin dekat dengan pacar anak-anaknya, sengaja mengajak liburan bareng. Udahlah, udah gede. Dia selalu dikenalin dari dulu. Pacarnya siapa aja selalu dikenalin dan aku selalu begitu. Aku ajak liburan malah. Tahun kemarin pacarnya Devana aku ajak liburan ke London, ke UK, jalan pergi keliling-keliling. Ya, memilih dekat dan akrab layaknya sahabat untuk menilai seberapa baik calon menantu. Begitulah cara Iis Dahlia. Iis yang sempat heboh menangis sedih. Khawatir tak bisa melihat anak-anaknya bersanding bahagia di pelaminan. Ternyata mematok muluk kriteria calon menantu. Di depan Bunda Maya Estianti, Mama Isda mengungkap kriteria sederhana calon menantu idamannya. Resik dan pandai mengurus rumah. Kalau gue tuh doanya mudah-mudahan mereka menemukan pasangan yang baik, yang beragamanya baik, yang membuat anak-anak mama ini Devano sama Salsa ini bahagia dan tenang, nyaman. Serupa tapi tak sama juga dirasakan Inul Daratista. Tahu anaknya Evander sudah mulai beranjak remaja. Inul diam-diam sudah mulai menyeleksi siapa yang layak jadi menantu terbaiknya kelak. Baru-baru ini dengan bangga pamer swafoto bareng putranya sambil meledek suaminya Adam Suseno. Saat menjawab pertanyaan netizen, Inul mengungkap hanya ingin punya menantu setia dan tulus seperti dirinya mencintai Mas Adam. Ya, kriteria yang dipatok Inul tak muluk-muluk. Yang penting bobot, bibit, dan bebetnya jelas. Wajar jika Inul sempat heboh mengincar Bilkis, anak sematawayang Ayu Ting Ting. Lantas benarkah Inul dan Ayu siap besanan? Besan karaoke ada 75, restoran yang dari ada 4. Terus stick. Ya, itu Udah banyak berarti sekali. masa depan anak udah nggak diraguin. Ayah langsung ya. Rumah Pondok Indah ada 4 besan. Tuh. Lucu banget tuh. Gimana tuh besan? Mam nggak? Belum asa di kampung besan. Nah, udah kalau cuma udah masuk deh udah ke rumah. Udah nggak pakai pantun, nggak pakai apa udah. Ada perubahannya. Sama besan ya. Sama besan. Sama besan Ayu. Ya karena kan anak kita umur berapa? 14 ya. Terus anaknya Ayu Ting Ting itu Bilkis itu umur berapa? 11 atau apa? Ya canda besan ya kalau misalnya jadi bener ya berarti jodohnya alhamdulillah. Gua ledekin, yuk berangkas di rumah gede banget tuh isinya buat mantu semua lo yuk. Bener ya udah anakku tak rawatin, tak bikin putih, tak bikin mulut, tak jadikin anak yang soleh, nanti tak setorin ke itu ya Bu Ratu ya kan. Namanya jodoh, maut, rezeki kan Allah yang semua punya kehendak. Ya kalau emang Allah tunjukkan jodohnya ya kita bersyukur aja. Yang penting terbaik buat Ayu, semuanya buat keluarga. Ya, terlalu dini memang menjodohkan Yusuf Evander Damares dengan Bilkis. Selain masih terlalu muda, tapi kalau jodoh mau bilang apa? Apalagi kedua ibunya Ayu Ting Ting dan Inul Daratista punya riwayat menikah muda. Meski mengaku hanya bercanda, Inul terang-terangan tak menolak besanan dengan Ayu Ting Ting jika memang Ivan suka. Ya gitu dari bercanda Bercanda gitu. aja, tapi kalaupun jodoh ya alhamdulillah. Nanti kalau Ivan ketemu ternyata Ivan ya sukria ya alhamdulillah gitu. Dan mudah-mudahan anak saya itu mencontoh orang tuanya gitu ya, bukan menyaring-nyaring. Kalau memang dapat yang baik banget alhamdulillah kan itu bisa nemenin Ivan, karena kan ya wes lah atau gunu-guni akeh lho rek. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.